kemarin kan udah itu ya, Kemarin operasi. aku udah surgery ya. Apa aja yang udah operasi itu waktu? Kemarin itu aku surgery untuk foxy eyes. Jadi bagian mata aku biasa kalau udah umur 40 itu sedikit turun. Di tahun lalu aku operasi surgery juga bagian eyelidnya, kelopak mata. Jadi kan tadinya kan aku selalu pakai apa namanya, apa tuh yang make up itu yang kecil-kecil. Aku selalu diganjel itu kan, tapi capek juga. Akhirnya aku eyelid tahun lalu. Di tahun ini aku foxy eyes. Jadi bagian dahi aku ini dijahit ya, dibuka gitu sama dokter, terus bagian permukaan kulitnya ditarik sehingga bagian dahinya ini nggak ada kerutan. Jadi wajahnya tuh terlihat fresh, jadi kita nggak usah botok-botok lagi. Terus bagian alisnya juga kemarin dijahit juga untuk bikin naik gitu loh, bikin naik mata. Sama aku operasi kantong mata. Kantong matanya juga kan biasa kalau udah umur begadang terus, kan jelek ya kalau kita ada kantong mata tuh jadi kayaknya capek gitu. Nah itu aku bikin juga, jadi sekalian dua. Ya alhamdulillah sih sekarang banyak yang bilang oh jadi tambah muda, karena kan memang itu gunanya foxy eyes gitu. Itu kok dibungkus-bungkus ya waktu itu berapa lama? Waktu itu aku 10 hari aja aku udah buka jahitan. Waktu aku di Trans TV itu kan 5 hari itu lagi di plester lagi dijahit. Itu 5 hari aku dipanggil Trans TV karena aku termasuk artis yang berani untuk publish ya. Kalau artis lain kan mereka malu kalau surgery, kalau aku orangnya apa adanya. Jadi sekarang ini udah minggu ketiga, jadi banyak yang bilang oh ternyata bagus. Karena kan kemarin aku dihina-hina, oh nanti mukanya jadi kayak banci loh, oh mukanya jadi kayak boneka caki loh. Ya alhamdulillah sekarang malah orang berbalik, kok jadi wow banget, lebih kelihatan muda. Karena aku kan mau nge-DJ ya, aku mau perform gitu. Jadi aku harus 2026 harus punya gebrakan yang sesuatu yang different, yang beda. Itu operasi di mana tuh? Aku kemarin itu aku di klinik Deliza. Di mana? Kemudian dokternya juga teman aku sendiri itu di daerah Cakung. Daerah Cakung, dia emang bagus sih hasilnya juga. Kemarin Lisa Mariana juga barengan, dia juga operasi hidung juga karena dia lihat hidung aku, terus dia akhirnya operasi juga di sana. Dia bisa juga. Jadi hidung juga ya artinya? Kemarin kalau Lisa kan hidung juga, hidungnya kan sedikit rusak ya waktu itu kan ininya agak apa sih kayak implannya pernah jebol gitu loh. Jadi kemarin akhirnya diperbaiki, terus diganti pakai apa namanya tulang iga. Kalau aku baru ini pakai tulang ini kuping aja, tulang rawan kuping telinga aja. Kira-kira biayanya dengar-dengar miliaran. Kalau untuk operasi sih udah miliaran ya, karena kan emang aku udah semuanya aku udah vaginoplasti juga, terus aku operasi hidung udah 4 kali, terus aku kemarin liposuction wajah juga, karena kan aku agak gemuk ya, karena 1 tahun lalu aku di Bali ngurusin properti banyak, jadi makan aku kurang terjaga, jadi beratku naik, sehingga aku kemarin 3 bulan yang lalu aku liposuction di bagian leher. Jadi leher aku sekarang udah gak ada lemak lagi. Karena capek di meso-meso terus kan setiap minggu gitu. Nah nanti pulang dari Eropa aku di tanggal Februari sekitar tanggal 12-an aku akan ini apa namanya liposuction untuk bagian paha dan tangan. Biar nanti begitu nanti pulang liposuction paling enggak ya sayangnya kan lebaran ya, jadi mungkin after lebaran lah itu kita bakal gila-gilaan bikin konsepnya. Itu dari kaki sampai rambut, apa aja yang dioperasi BRB? Udah macem-macem, kalau misalnya ya ini kemarin foxy eyes, terus eyelidnya udah 2 kali, bagian bawah, bagian atas, bagian mata. Terus kalau hidung udah 4 kali, terus kalau liposuction sini juga udah. Terus apa lagi ya? Ke bawah. Ke bawahnya vaginoplasti udah, itu 100 juta lebih. Jadi itu bagus banget juga sebenarnya, banyak kalau di luar negeri sih udah biasa ya, kalau di Indonesia mungkin kayak masih tabu. Jadi kalau gini loh, kalau cewek itu kan makin umur itu pasti dia istilahnya ada topi koboi. Walaupun semua orang belum tentu punya, tapi rata-rata semua cewek punya. Nah, kalau bicara tentang hal itu, topi koboi ini kadang-kadang mungkin untuk penampilan cewek, biasanya cewek tuh kayak kurang pede, ya kan? Jadi akhirnya aku bilang kan, ya dok masa gue cantik atasnya doang. Nah ini untuk cewek-cewek juga harus memperhatikan bagian misfinya. Jadi akhirnya aku dioperasi itu topi koboinya di laser, dipotong, sehingga sekarang bentuknya seperti bayi lagi. Jadi kayak bayi banget, kayak umur bayi. Fungsinya apa tuh? Fungsinya satu itu untuk estetik bagian intim kita, jadi lebih bagus
karena kalau umur kan biasanya ada topi koboi apa itu kayaknya bentuknya kurang ya. Tapi kalau aku kan emang tipenya aku perfeksionis, jadi kita tuh harus cantik atas bawah semuanya harus oke. Nah itu dibentuk lagi jadi sama kayak umur-umur anak-anak umur 10 tahun gitu, jadi bagus. Dan itu juga dikecilin lagi sama dokter, dipersempit lagi. Jadi emang indah sih, jadi oke lah ya kan. Buat orang yang sudah pernah menikah, gitu, jadi rapat sekali ya kan. Jadi Benar. bijaknya untuk segmen orang timur, orang kita. Karena kan kalau untuk segmen orang barat tuh kan size-nya kan juga beda gitu. Oh iya makanya, karena karena udah pernah pacaran sama bule kan, jadi kalau udah pacaran sama bule, begitu pacaran sama orang Indonesia pasti beda. Karena dari bentuknya beda, dari cara hari-harinya juga beda. Makanya kalau aku juga kan targetnya aku pengen cari orangnya yang bule ya untuk suami. Aku malas orang Indonesia. Jadi aku lagi selektif nih, banyak temanku yang dari luar negeri juga lagi banyak yang deketin. Jadi Itu berapa pria tuh yang deketin itu? ada banyak, ada 10 lebih ya. Dan semua keren-keren sih. Cuman kan aku dan aku kan mau keluar negeri juga ke 13 negara kan. Jadi banyak temen juga yang nanti janjian di Dubai. Aku mau ke Dubai, mau ke Italia, terus mau ke Finlandia, ke Norwegia, ke Amsterdam, Dubai, macam-macam ada 13 gitu. Oh, ke Ukraina nggak? Ukraina harusnya ke Palestina ya kan. Jalur Gaza itu bagus banget harusnya. Ya, jadi aku juga mau memperbanyak inilah teman-teman yang bule-bule gitu. Dari sekian banyak bule itu kriteria mana yang masuk buat Berbi? Aku suka sih cowok-cowok kayak Turki ya, mereka seksi-seksi sih. Iya, aku suka yang model-model tipe-tipe kayak gitu. Atau Prancis juga oke. Syarat lainnya pengusaha atau apa? Ya paling tidak di atas aku lah. Kalau aku kan tipe orang nggak yang ngoyo. Kalau cewek-cewek itu harus kaya nggak sih? Kalau aku kekayaan itu adalah bonus. Yang penting bagaimana effort dia, bagaimana dia kejujurannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana dia bisa mensupport kehidupan aku untuk berkarir gitu. Kadang-kadang kalau kita kawin sama orang kaya juga kalau dikekang buat apa? Karena aku kan tipe orang yang mandiri gitu. Jadi aku nggak nyari yang kaya ya syukur di atas aku, tapi yang pinter lah, harus lebih pinter dari aku sehingga kehidupan aku jadi lebih baik lagi. Jadi kira-kira tahun 2026 mau ngapain aja Mbak? 2026 aku yang tadi ya dapat gelar Raden Ajeng, terus dari Kesultanan Cirebon, terus aku juga mau perform nge-DJ, aku juga mau bikin video klip di bawah tanggal 10 ini untuk lagu aku yang terbaru judulnya Berondong Aku. Udah ada di Spotify, nanti kalian bisa lihat di Instagram, di medsos-medsos. Terus mau bikin video klip untuk perform nge-DJ aku juga di klub, karena kan orang pengen tahu nih Berbi kalau nge-DJ kayak gimana. Pasti orang pada rame deh kalau orang tuh pengen taunya tentang aku, karena aku juga nggak suka kayak artis-artis lain yang ngikutin kegiatan orang ya. Kalau aku punya kegiatan sendiri, this is my life gitu. Jadi ya udah orang yang ngikutin gue. Nah itu video klipnya nanti kita akan bikin dalam waktu 10 hari ini. Pokoknya sebelum tanggal 16 ini banyak banget kegiatan yang berkaitan dengan nanti kita bakalan launching. Harapannya 2026 nih? Apa Harapannya satu bisa dapet jodoh, kedua ya banyak hal yang aku manage termasuk kayak aset-aset Kesultanan Cirebon. Terus untuk di dunia pengacara juga alhamdulillah ya kan, aku juga barengan sama Sunan Kalijaga sampai dengan detik ini. Udah termasuk pengacara ya, tanda tangannya udah di atas 200 juta lah kalau aku untuk jadi untuk bikin surat kuasa untuk klien. Jadi udah pencapaian cita-citanya sih alhamdulillah 2026 ini harus lebih keren lagi karena kan ada gebrakan juga ya kan. Pasti untuk ke DJ aku sih optimis, pasti orang pada nungguin. Sekarang aja sebenarnya udah harusnya aku ke Bali, udah ada yang diminta gitu dari ada salah satu klub, tapi karena mama larang takut aku kenapa-napa karena kan hujan terus, takut banjir di Bali. Makanya kita doain Bali semoga sampai hari ini sih tadi hujan sedikit ya, aku video call sama teman-teman. Nah, ini teman-teman lagi party di salah satu klub lah, lagi keren banget. Cuman aku sekarang ya udah aku di Berlian Biliar dulu karena insya Allah kedepannya aku mau ada saham di sini. Jadi kegiatan kita sambil tahun baru sambil berbisnis juga. keren dah. Cakep kan?